Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali dalam Sapaan Rohani GKJ Cakraningrat. Pada saat ini kita akan bersama-sama belajar mengenal dan lebih dekat lagi pada Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa lebih dulu. Tuhan Allah Bapa yang penuh kasih, puji syukur dan terima kasih ya Bapa, karena Engkau senantiasa menyertai kehidupan kami. Hari lepas hari Engkau sediakan bagi kami makanan bagi jasmani kami. Dan pada saat ini Tuhan, Engkau juga sediakan bagi makanan rohani kami. Bapa, kami akan menyantapnya dan kami akan senantiasa mencari tahu apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami. Ajar kami Bapa untuk taat akan kehendak-Mu dan dapat melakukan segala perintah-perintah-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Pada saat ini kita akan belajar dari Timotius 1 ayat 1, 12 dan 17. Tapi bisa dibaca nanti keseluruhannya. Ini tentang tanggung jawab kita sebagai orang Kristen. Timotius 1 ayat 1, dari Paulus, Rasul Kristus Yesus menurut perintah Allah, Juru Selamat kita, dan Kristus Yesus dasar pengharapan kita. Kepada Timotius, anakku yang sah di dalam iman, kasih karunia, rahmat dan dalam sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Ayat ke-12. Aku bersyukur kepada Dia yang membuat aku, yaitu Kristus Yesus, Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Ayat 17. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Tapi nanti Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara bisa membaca dengan lengkap ayat ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudara terkasih, kita seringkali membuat kartu nama ya. Kartu nama itu diciptakan atau dibuat untuk dapat dengan tujuan agar ketika kita bertemu orang, maka orang itu dapat mengenal kita melalui informasi yang ada di dalam kartu nama itu. Biasanya yang dilihat orang itu lebih dulu adalah di dalam kolom orang ini jabatannya apa. Dan kemudian jabatan itu akan mempengaruhi pandangan orang kepada orang tersebut. Tetapi jabatan itu juga mengandung tanggung jawab yang tidak bisa dianggap kecil. Kalau di dalam kartu KTP, kalau di dalam KTP, kartu tanda penduduk, di situ juga dituliskan tentang agamanya. Agamanya apa? Nah, orang yang membacanya, melihatnya tentu juga akan bisa menilai orang itu, oh agamanya seperti ini, agamanya ini. Status seorang itu membentuk sikap seseorang terhadap kita. Mungkin agama, mungkin jabatan yang tertulis di dalam kartu nama ataupun KTP itu. Demikian juga Paulus. Paulus juga memiliki jabatan. Di dalam surat Timotius ini yang ayat 1, dari Paulus, Yesus Kristus Yesus menurut perintah Allah. Ya. Itu
Paulus itu bukan rasul ke-12 rasul, termasuk ke-12 rasul, tetapi Paulus itu juga rasul yang diangkat oleh Tuhan Yesus sendiri. Jabatan sebagai rasul itu Tuhan Yesus sendiri. Rasul Kristus Yesus menurut perintah Allah. Ayat 1 tadi sudah menjelaskan seperti itu. Walaupun kita tahu bahwa Rasul Paulus itu dulunya seperti apa. Dia yang sudah mengejar-ngejar pengikut Kristus. Dia dicap sebagai penjahat. Karena kefanatikannya pada agamanya yang dulu atau kepercayaannya yang dulu. Tetapi dia telah ditangkap Tuhan dan diubahkan menjadi baru. Menjadi pengikut Kristus. Pengikut Kristus bahkan sampai meninggal pun dia tetap setia kepada Kristus. Sekarang bagaimana dengan kita? Status kita di KTP itu apa? Kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen. Apa yang harus kita lakukan sebagai orang Kristen? Tentunya sebagai orang Kristen itu adalah pengikut Kristus. Bagaimana Kristus itu bersikap ataupun memberi teladan kepada kita. Kita sudah dianggap sebagai pengikut Kristus, harusnya kita melakukan apa yang sudah Tuhan berikan contoh kepada kita. Dulu kita sebagai apa, kita tidak usah memikirkan. Karena Tuhan sudah mengubahkan kita. Dari dulu sebagai seorang yang sudah banyak berdosa, Tuhan sudah menyelamatkan kita, sudah menjadi pengikutnya, sudah menjadi keluarga Tuhan, sudah menjadi anak Allah. Kita harus melakukan teladan-teladan yang sudah diberikan kepada Tuhan itu kepada masyarakat. Kita melakukan teladan lagi kepada masyarakat sebagai orang Kristus. Kita diajarkan untuk mengasihi sesama. Kita diajarkan untuk memaafkan setiap kesalahan yang diperbuat oleh sesama. Jangan sampai sebagai orang Kristen yang di KTP-nya itu ditulis orang Kristen, tapi kita tidak melakukan hal-hal yang seperti diajarkan oleh Tuhan. Kita bersyukur bahwa Tuhan memberi kesempatan kepada kita, memberi keteladanan, memberi kepercayaan kepada kita untuk diangkat menjadi teladan bagi sesama kita. Mari saudara-saudara sekalian, kita pakai, kita amanah, kita akan lanjutkan apa yang sudah Tuhan berikan pada kita, yaitu keteladanan untuk mengasihi dan berkorban, dan banyak hal-hal yang baik yang harusnya itu sebagai identitas kita, sebagai identitas orang Kristen. Kita lakukan. Jangan sampai kita malah melakukan hal-hal yang membuat Tuhan itu berduka. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kita akan sanggup ya. Kita akan melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Yaitu menjadi teladan. Teladan yang baik, tentunya bukan teladan yang tidak baik. Ucapan, tingkah laku, cara berpikir kita harus kita jaga baik-baik sebagai identitas kita. Karena identitas itu tidak boleh dianggap sepele atau dianggap remeh. Identitas itu harus kita pertanggungjawabkan sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak Kristus, sebagai orang Kristen. Itu perlu pertanggungan jawab. Kita akan lakukan apapun yang Tuhan kehendaki sebagai teladan kepada masyarakat, tingkah laku, ucapan, cara berpikir, kita sesuaikan dengan kehendak Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita dan kita dimampukan untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Shalom, Tuhan memberkati.